Oke, mari kita bedah satu isu yang lagi panas banget, yang ternyata saling nyambung, memanasnya konflik antara Iran dan Israel, dan tiba-tiba Indonesia ikut masuk ke pusaran itu lewat langkah yang super kontroversial, yaitu Dewan Perdamaian. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Perang ini kan kelihatannya jauh banget, ribuan kilometer dari rumah kita. Tapi tunggu dulu, ternyata dampaknya itu bisa langsung nembang ke dompet kita masing-masing loh. Coba deh bayangin, 40 juta rupiah. Ini bukan harga motor loh, ini harga satu tiket pesawat kelas ekonomi dari Kairo ke Indonesia pas orang-orang lagi panik-paniknya. Gila kan, lonjakannya dari harga normal yang cuma 10-13 jutaan. Ini bukti nyata kalau gejolak di satu sisi dunia bisa bikin harga-harga di sini jadi nggak karuan. Nah, kalau angka tadi bikin kaget, angka yang ini jujur lebih bikin was-was lagi. 25 hari. Cuma segitu loh batas ketahanan cadangan BBM nasional kita. Artinya apa? Artinya kalau aja pasokan dari Timur Tengah macet, misalnya Selat Hormuz ditutup, wah ekonomi kita bisa langsung goyang. Rapuh banget ternyata. Sekarang kalau kita lihat situasinya, kelihatannya sih udah mulai adem ayem ya. Tapi disinilah justru para ahli pecah kongsi. Ada yang bilang, udah selesai perangnya. Tapi banyak juga yang curiga. Jangan-jangan ini cuma ketenangan sesaat sebelum badai yang jauh lebih besar datang. Nah, coba deh perhatiin data ini. Menarik banget loh. Cuma dalam waktu 8 hari, jumlah serangan Iran itu anjloknya drastis banget. Dari sinilah muncul optimisme sebagian pengamat. Mereka mikir, udah kelar ini perangnya, Iran udah kehabisan nafas. Tapi tunggu dulu. Ada pandangan lain yang jauh lebih bikin merinding. Menurut para ahli, kayak Prof. Ikrar Nusabakti, ini tuh bukan selesai. Ini justru taktik klasik dari Amerika dan Israel. Mereka itu lagi membeli waktu. Sebuah jeda yang bahaya banget buat siap-siap sebelum konflik yang skalanya jauh lebih besar meletus. Nah, di tengah semua ketidakpastian global inilah, tiba-tiba Indonesia mengambil sebuah langkah besar. Sebuah keputusan kebijakan luar negeri yang sangat signifikan, sekaligus yaitu tadi, sangat kontroversial. Langkah yang langsung menempatkan kita di panggung utama diplomasi dunia. Jadi, langkah apa sih itu? Pemerintah kita memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace atau disingkat BOP. Gampangnya, ini tuh semacam badan bentukan Amerika Serikat yang tujuannya buat merancang peta jalan damai di kawasan itu, terutama untuk konflik Gaza. Dan ini bukan cuma omong kosong diplomasi loh. Komitmen Indonesia ini benar-benar konkret. Kita siap mengirim sampai 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza kalau memang diperlukan nanti. Implikasinya jelas gede banget. Dan udah bisa ditebak kan, begitu keputusan ini diumumkan, langsung deh pecah perdebatan super sengit di dalam negeri. Publik jadi terbelah dua. Ini sebenarnya langkah maju yang strategis atau justru pengkhianatan terhadap konstitusi kita? Perdebatannya ini dalam banget loh, nggak cuma soal politik tapi udah nyentuh akar-akarnya. Di satu kubu mereka ngomongin soal pragmatisme, strategi, dan gimana caranya biar Indonesia punya pengaruh di dunia. Tapi di kubu seberang mereka teriak, ini pelanggaran berat terhadap prinsip dasar negara. Nih, dari kubu yang pro, mereka melihat ini sebagai langkah yang cerdas dan adaptif. Kata mereka, dunia ini kan rumit, masa kita diam aja di pinggiran? Justru kita harus ikut masuk, ikut main supaya bisa melindungi kepentingan nasional kita sendiri. Tapi dari kubu seberang, suaranya lebih keras lagi. Buat mereka, ini pengkhianatan. Titik. Mereka langsung nunjuk ke pembukaan UUD 1945 yang bunyinya jelas banget, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bagi mereka, langkah ini jelas-jelas nabrak amanat para pendiri bangsa. Dan ini masalahnya bukan cuma debat soal filosofi, tapi udah masuk ranah hukum. Poin utamanya apa? Ada tuduhan kalau pemerintah melangkahi DPR. Konstitusi kita kan bilang, perjanjian internasional sepenting ini tuh harusnya dapat lampu hijau dulu dari wakil rakyat. Nah, langkah itu yang dituding udah diabaikan. Kenapa sih debatnya bisa sepanas ini? Ya karena ini nyentuh luka lama dan hubungan kita yang kompleks sama Amerika Serikat. Sejarah kita sama AS itu kan rumit. Di satu sisi, dia pernah jadi sekutu penting yang bantu kemerdekaan kita. Tapi di sisi lain, AS juga pernah dituduh berusaha menggoyang pemerintahan kita dari dalam. Jadi, ya inilah kita sekarang, berdiri di sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial. Keputusan untuk gabung ke Dewan Perdamaian ini seolah memaksa Indonesia untuk menjawab satu pertanyaan fundamental. Kita ini mau jadi negara yang seperti apa sih di panggung dunia?
Inti dilemanya tuh di sini nih. Pilihan pertama, kita pegang teguh prinsip, bela konstitusi, solid sama Palestina, tapi risikonya kita bisa jadi sendirian, dikucilkan. Pilihan kedua, kita jadi pragmatis, gabung sama barisan AS biar punya suara dan amanin kepentingan. Tapi risikonya kita dicap ninggalin jati diri. Pertanyaan besarnya, apa sih makna bebas aktif di zaman now? Pada akhirnya, di tengah dunia yang makin gak jelas arahnya ini, pertanyaannya jadi balik ke kita semua. Berapa sih harga yang mau kita bayar untuk sebuah prinsip? Dan sebaliknya, berapa harga yang harus kita tebus untuk sebuah pragmatisme? Jalan manapun yang nanti dipilih Indonesia, itu nggak cuma akan menentukan kebijakan luar negerinya, tapi juga akan mendefinisikan siapa kita sebagai sebuah bangsa.